Kita beralih ke informasi yang lain, pemirsa. Dua remaja di kawasan Pademangan, Jakarta Utara ini diculik oleh seorang pria yang tidak dikenal setelah mengambil telepon genggam. Ini pelaku yang sempat membawa kedua remaja dengan sepeda motor ini justru menurunkan korban di jalan atau menelantarkan korban di jalan. Ika, salah satu korban penculikan yang berusia baru 12 tahun, terlihat masih mengalami trauma saat di rumahnya yang berada di Jalan Pademangan Barat, Jakarta Utara. Selain Ika, temannya yakni FF, warga kawasan industri Sawah Besar Jakarta Pusat juga turut diculik. Keduanya diculik oleh seorang pria yang membawa kendaraan sepeda motor dan korban saat itu sedang bermain di kawasan Pademangan Timur atau tidak jauh memang lokasinya dari kediamannya. Oke, untuk memperbarui informasi mengenai hal ini, kami akan bergabung dengan rekan kami ada Hijul Akbar ya, langsung dari wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Hijul, apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan mengenai kasus penculikan anak ini? Ya, Bayu dan juga pemirsa, dua orang anak kelas 6 SD diculik dan juga dirampas ponselnya pada hari Sabtu 14 Januari kemarin. Berdasarkan informasi, ini pelaku mengajak dua orang korban ini untuk naik motor, kemudian diajak berkeliling dan diturunkan di pinggir jalan setelah berhasil merebut ponsel milik korban. Nah, kami ingin tahu bagaimana sebenarnya kondisi dari salah satu korban yang bernama Fadlan ini. Saya sudah bersama dengan kakek korban yang bernama Edi Sediawan. Sediana, baik. Edi Sediana, halo selamat pagi Pak Edi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Edi mungkin bisa diceritakan pada kami ini kondisi Fadlan saat ini seperti apa? Alhamdulillah kondisi badannya sehat walafiat, ya walaupun hanya mungkin gemeter karena shock ya. Untuk kondisi ya. Luka-luka di tubuh Fadlan ada gak Pak? Untuk luka-luka dan masalah fisik tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Hanya shock saja ya? Siap. Tapi Fadlan ini udah kembali bersekolah hari ini atau masih di rumah dulu Pak? Insya Allah biasanya untuk sekolah hari Senin biasa masuk mungkin siang. Oh, sudah bisa kembali bersekolah begitu Pak ya. Untuk kondisi temannya Pak yang berinisial Ika ini bagaimana Pak? Tahu info? Teman-teman yang lainnya juga alhamdulillah kondisinya ya seperti itu, pada sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun ya karena hanya takut setelah kejadian itu aja. Pak, ini kan kalau kita lihat informasi sebelumnya kan mereka sedang bermain begitu Pak di kawasan Pademangan itu sebelum dihampiri oleh pelaku. Ini kejadiannya seperti apa sih Pak? Kronologi seperti apa? Kronologis menurut si korban ya, menurut cucu saya, kita sedang kumpul 3 perempuan, 1 laki-laki termasuk cucu saya, dihampiri oleh pelaku. Ya modusnya seperti itu, lihat ini nanti anak saya dibully gini. Ujung-ujungnya judulnya diajak. Yang perempuan yang satu diturunkan di daerah Rajawali Selatan, Jakarta Utara. Nah cucu saya yang paling parah dari Pademangan itu diturunkan di daerah Senen. Daerah Senen, kalau nggak salah pengakuan yang mengantar itu Gang Bango daerah Senen. Saya mengucapkan terima kasih juga, ternyata masih banyak orang baik di luaran sana. Terima kasih ya orang-orang yang baik yang telah mengantar saudara ataupun cucu saya yang ada di daerah Senen sana. Terima kasih. Jadi itu awalnya mereka ini hanya diajak saja Pak ya? Modusnya diajak. Diajak saja. Ini Pak kemudian setelah diturunkan dibantu oleh orang itu Bapak ada pelaporan nggak yang pelaporan ke pihak kepolisian nggak pada saat si Fadlan ini menghilang sore itu? Sementara ini kita belum melapor ke pihak yang berwajib karena kita masih berusaha dan saya pun ya termasuk ikut muter-muter. Alhamdulillah pada jam 5 sore itu Fadlan itu udah kembali kumpul bersama keluarga. Pak Fadlan itu ada pengakuan mengenal si pelaku ini nggak sih Pak? Begitu ditanya-tanya, wawancara ataupun ditanya-tanya sama saudara, sama sekali belum tahu. Sama sekali Belum tahu. Juga teman-temannya juga begitu Pak? Apalagi teman-temannya. Dan ciri-cirinya pun dia ragu-ragu, boleh dikatakan baru tahu lah. Orangnya sepertinya kurus nggak sedang lah, hidung mancung ya seperti itu. Tapi kan hanya selewat ya karena orang baru dikenal gitu. Tidak begitu mengingat. Betul. Baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Semoga Fadlan ini bisa kembali ceria kembali Pak ya. Amin. Baik pemirsa, akhir-akhir ini memang banyak peristiwa-peristiwa kejahatan yang menyasar pada
anak di bawah umur begitu. Dan ini memang seperti orang tua ini harus kembali mengawasi anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Kami kembalikan ke studio. 7 berapa? Baik, terima kasih Hijul Akbar melaporkan langsung dari Pademangan, Jakarta. Tadi juga sempat berbincang, memang diinformasikan saat ini juga kita sebagai orang tua juga harus waspada karena memang modus penculikan anak ini sedang marak ya, tidak hanya Ya. di wilayah Jakarta tapi di daerah lainnya. Dan syukurnya tadi memang anaknya tidak jadi diculik, dalam arti sempat dibawa oleh sepeda motor, kemudian juga ditelantarkan di jalan. Tapi memang harus menjadi perhatian. Kalau misalnya kemarin-kemarin kita mendengar bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini mungkin dilakukan oleh orang terdekat gitu ya, yang sudah dikenal atau minimal kenal dengan keluarganya. Nah, rupanya kalau dari keterangan dari kuasa hukum tadi, bahwa si pelaku yang ini tidak dikenal sama sekali. Betul. Nah, itu dia yang harus menjadi concern ya kita bersama.